Jumpa kembali di Dr. Os Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dr. Os. Jadi sudah ada banyak email yang masuk dari pemirsa ya. Dan kita akan pilih 2 email dari pemirsa yang akan kita jawab ya pertanyaannya. Nanti Sonia tolong bacakan ya pertanyaan yang pertama. Boleh. Dari siapa nih? Dari siapa? Oke, Dari baguspasta@gmail.com yang katanya, Dok, sudah 2 hari ini saya selalu sakit perut bagian bawah pusar, selain itu selalu ingin buang air kecil. Dan sekarang pinggang saya selalu sakit dengan perut bagian bawah. Itu kenapa ya, Dok? Wah, kasihan Bagus ini. Sebenarnya kalau saya telaah nih, ditelaah. Saya anamnesa ini harusnya disertai dengan berbagai keluhan lain. Apakah ada demam, bagaimana buang airnya, ya maksudnya ada rasa nyeri kah. Dan ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kencing atau disebut dengan ISK. Nah, ISK itu bisa muncul kalau misalnya ada infeksi pada saluran kencingnya. Artinya di sana sudah ada peradangan, ada bakteri atau virus di sana yang bisa menyebabkan nyeri seperti itu. Rasa anyang-anyangan, ya kan? Selalu ingin buang air kecil gitu kan? Ada rasa anyang-anyangannya gitu. Kalau sudah sampai sakit ke bagian pinggang, mungkin ya reaksi si infeksinya itu sudah menyebar sampai ke bagian atas. Jadi harus hati-hati ketika Anda mengalami gangguan, sedikit saja gangguan pada saluran kencingnya, sebaiknya sudah harus diperiksakan ke dokter. Karena nanti dokter akan melakukan pemeriksaan melalui laboratorium, kemudian akan didapatkanlah pengobatan yang paling tepat gitu. Dan biasanya kalau ISK ini gejalanya bisa aja yang namanya urinnya bisa lebih pekat. Ya, atau lebih keruh. Kemudian bisa buang air kecilnya jadi sedikit-sedikit. Gitu. Ya, gejala-gejala seperti itulah yang bisa menjadi salah satu pertanda dari ISK. Tapi ini bukan berarti bahwa keluhan seperti ini hanya ISK aja. Bisa juga yang lain. Kayak misalnya tuh ada kan dia bilang ada nyeri di perut bagian bawah. Nah, kan banyak sekali tuh organ yang ada di dalamnya. Bisa aja dia tuh mengalami radang kandung kemih atau mungkin ada sampai ke pinggang belakang, ini biasanya berkaitan erat dengan ginjal. Kemudian juga ada penyakit menular seksual mungkin. Nah, jadi sebaiknya memang harus diperiksa secara langsung untuk dapat dipastikan diagnosa yang tepat dan penanganan dan juga terapi yang paling tepat. Gitu, semoga terjawab ya, bagus ya. Oke, bagus. Masih ada nih pertanyaan yang kedua nah, ya. Ada pertanyaan kedua ya. Boleh dibacakan. Bisa dibacakan. Soalnya sekaligus dijawab juga boleh. Boleh. Dokter Sonia kan bisa. Dari ainunmpk@gmail.com. Ainun MPK. Semalam saya jatuh, posisi saya terduduk, bahaya sekali ini ya, dengan tumpuan tulang ekor. Selepas itu saya merasa pusing. Apakah akibat terjatuh itu berpengaruh kepada kepala atau yang lain, Dok? Sebelum dijawab sih, mungkin dokter Andi ya yang menjawab ya. Tapi saya mau nanya dulu, kenapa tadi kamu bilang begitu baca posisi saya terduduk, langsung bilang bahaya sekali? Karena katanya kalau ke tulang ekor tuh ya, katanya sih, saya sih nggak tahu, katanya bisa buta gitu ya. Ya, sih benar nggak ya? Bener nggak ya? Kita satu fakta ya. Jadi memang kalau di tulang ekor ya, terutama bagian punggung bagian bawah itu memang penuh dengan pesyarafan. Ya, terutama tulang belakang kan penuh dengan syaraf. Jadi memang harus hati-hati. Memang syarafnya banyak ya. Ya mungkin salah satunya ada sih syaraf yang ke mata. Tapi karena bukan berarti duduk di saluran. jatuh itu selalu bisa kena mata. Karena ya. itu semua sistem saraf itu kan adanya di tulang ya? ekor. Nah itu mulai dari semua itu, dari bagian kaki sampai ke perut, sampai ke atas, sampai ke kepala, semua itu melalui tulang belakang itu. Ya, gejalanya salah satunya kan bisa nyeri ya pada bagian punggung bagian bawah, misalkan kalau kita jatuh, atau memar, bengkak ya pada tulang ekor atau punggung. Terus kadang-kadang kalau buang air kecil atau buang air besar terasa nyeri ya. Dan kalau sudah yang jangka panjang bisa menyebabkan gangguan dalam hubungan seksual ataupun dapat menyebabkan mati rasa pada bagian tubuh bagian bawah. Nah, jadi itu kalau udah bahaya tuh ya, kalau betul sudah mati berbahaya, rasa jadi harus itu. hati-hati. Cuman ada nih pertolongan pertamanya. Nah, itu tuh. Gimana Nah, tuh, Dok? jadi kalau misalkan habis terjatuh, bisa kita kompres dengan air dingin ya selama 10 sampai 15 menit. Ingat ya, kompresnya dingin, jangan pakai air panas. Jangan air panas. Ya. Ya, terus boleh diulangi 3 sampai 4 kali sehari. Ya, sebagai pertolongan pertama. Terus hindari duduk di alas yang keras. Ya, jadi selalu kita gunakan bantal ya. Selalu harus yang sesuatu yang lunak atau yang empuk. Terus perbanyak juga konsumsi serat.
Nah, Ya, tujuannya untuk menghindari konstipasi atau kesulitan buang air besar karena supaya kalau tidak mengedan ya. betul, kalau mengedan nanti tambah sakit. Ya, kan udah betul. sakit di sini kita mengedan nanti tambah sakit. Terus kalau memang sakit sekali nyeri dan belum sempat ke dokter, kita bisa konsumsi obat-obat pereda nyeri. Namun bila sudah terjatuhnya misalkan sudah ada gejala udah mati rasa ya atau sudah malah menyebabkan Kesemutan. sampai lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah, itu Jangan harus sampai segera ya. harus segera memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Ya biasanya dilakukan pemeriksaan di ronsen, di foto radiologi untuk melihat apa ada sendi yang bergeser atau ada tulang yang patah. Nanti penanganannya ya disesuaikan dengan diagnosis dari dokter. Atau mungkin Gitu. sudah membutuhkan CT scan mungkin untuk melihat Ya. kondisi organ di dalamnya seperti apa. Betul. Jadi jangan main-main ketika Anda terjatuh, pastikan bahwa Anda itu tidak mengalami gejala lanjutan yang bisa memperburuk keadaan. Itu tadi. Iya, oke. Udah jelas Jadi belum? Ainun nih sudah Iya. terjawab ya pertanyaannya. Iya, semoga sudah Oke. terjawab ya. Oke Sonia, terima kasih, Terima kasih. sudah Terima hadir kasih di banyak Dokter Of ya. Indonesia. Salam untuk keluarga. Ikan Waspadai atau rambut yang rontok, biasanya, pertanda kita kebotakan gunakan sebelum pada bertambah sambal, parah. ini banyak Bagaimana mengandung solusinya? protein yang dibutuhkan oleh rambut untuk membentuk keratin.